Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba menjelaskan halaman pertama Grammar 2025 ya. Ini adalah pembelajaran adik-adik yang diulang beberapa kali, juga kali ini artinya ini mengulang dan menjelaskan ulang. Ya, pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dikenal istilah kalimat, dua buah kalimat dasar lah setidaknya. Pertama itu nominal sentence, kalimat nominal, dan yang kedua disebut dengan verbal sentence. Ya. Perbedaannya pada bahasa Indonesia pada predikatnya. Jika nominal sentence itu predikatnya bukan kata kerja, dan pada bahasa Inggris predikatnya itu berupa kata kerja bentuk be atau is, mr, dan selainnya. Jadi pada bahasa Inggris itu disebut dengan penggunaan kata kerjanya adalah yang ini ya. Predikatnya berupa kata kerja bentuk be. Polanya itu berupa subjek, kata kerja be, dan komplement pelengkap. Sedangkan pada kalimat verbal itu pada bahasa Indonesia predikatnya berupa kata kerja dan bahasa Inggris juga berupa kata kerja, tetapi bukan kata kerja be, bukan is, mr, itu sederhananya ya. Misalkan pada contoh di sini ya, aku subjeknya, senang itu predikatnya. Jadi tidak ada kata kerja di sini, nanti bisa melihat kamus. Jadi ketika subjeknya itu aku menggunakan I ya, menggunakan I am happy, senang. Seperti itu. Karena kata kerja yang digunakan itu berupa kata kerja be atau is, mr, dan keturunan dari kata kerja be nantinya. Sedangkan pada kata kerja yang bukan be itu dikategorikan kalimat verbal. Nah, dikategorikan kalimat verbal. Kalimat verbal itu di bahasa Inggris maka kata kerjanya bukan be, selain is, mr, kata kerja utamanya. Misalkan aku berenang, aku bermain, aku pergi ke sekolah. Nah, di situ menggunakan setelah kata aku atau setelah subjeknya itu menggunakan kata kerja, maka dia bukan kalimat nominal tetapi kalimat verbal. Ya, jadi di posisi subjek kita harus paham bahwa di bahasa Inggris mempunyai subjek yang khusus ketika ada di posisi subjek. Contohnya di kosakata yang ini ya. Kosakata yang ini, maka subjek pronoun itu ketika aku berada di posisi subjek maka pakainya I ya. Kita maka gunakan I. Ya, gunakan I ketika aku, saya, you, kamu, we, kita, mereka, they, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it bukan untuk manusia. Itu subjeknya. Ya, coba kita menuju ke latihan sedikit. Jadi kita telah mengenal setidaknya kita
akan mempelajari dua jenis kalimat dari predikatnya. Coba perhatikan pada contoh kalimat verbal. Di sini ada aku, ya. Di sini aku subjek, di sini predikat, ya. Predikat kata kerjanya bermain, maka bukan, maka di bahasa Indonesia itu berupa kata kerja, maka dia masuk kategori verbal. Mereka, misalkan, sebagai subjek, berlari sebagai predikat, kata kerjanya itu berupa kata kerja, predikatnya di bahasa Indonesia, maka ini juga kalimat verbal. Contoh kalimat nominal pada bahasa Indonesia seperti ini. Aku lapar. Lapar di sini bukan kata kerja. Ya, maka nanti penggunaan polanya adalah menggunakan SMR yang harus disesuaikan. Tanya kita ke grammar yang di sini ya. Setelah pengenalan kalimat, kita coba mempelajari ke halaman. Ini cukup tinggi. Langsung ke nah, di sini pola simple present nominal ya. Pola simple present nominal ketika subjeknya aku pada halaman 18, ketika subjeknya aku maka kata kerjanya pakai am dan complement setelahnya. Disebut complement, disebut dengan pelengkap. Ketika you, we, they ya atau benda banyak maka pakai are. Ketika he ya dia laki-laki, dia perempuan, it bukan manusia, sesuatu yang diganti dengan kata it, atau jumlah bendanya satu, atau jumlah bendanya tidak terhingga tetapi setara satu. Maka kita menggunakan kata kerja is di kalimat nominal, are di kalimat di subjek yang kamu, we, they, mereka, atau banyak lebih dari satu, dan am ketika aku, I. Maka kita coba menuju latihan lagi. Di sini aku di posisi subjek, maka I ya. Maka I yang kita pakai. Ini sekali di sini kalimat verbal bukan nominal, maka kita menggunakan kata kerja play, bermain. Jadi I play ya. Ketika kosakatanya tidak tahu ya lihat kamus dulu. Di taman. Ya. In the garden, di taman. In-nya di the garden itu taman. Adanya ada karena tamannya dipahami bagi yang mengucapkan. Yang dimaksud taman yang mana ya dipahami. Di sini misalkan yang kedua kita menggunakan kata mereka, they, ya, they di posisi subjeknya they, berlari run, dengan cepat fast. Nah, ini kalimat nominalnya. Kalimat verbalnya sudah jadi. Jadi subjeknya, ada subjeknya, ya, ada predikatnya berupa kata kerja pada bahasa Indonesia. Nah, ketika kalimat nominal contohnya, aku lapar. Pada bahasa Indonesia tidak ada kata kerja di sini, tetapi di bahasa Inggris harus menggunakan kata kerja bentuk be atau ismr lah di sini. Jadi I ya.
I. Jadi harus ada kata kerja karena I menggunakan am. Lapar. Hungry. Jadi aku lapar, I am hungry. Jadi M-nya di sini uh, tidak ada seperti tidak ada terjemahannya di bahasa Indonesia. Karena ini kalimatnya bukan kata kerja, tetapi di sini hungry-nya sebagai pelengkap di bahasa Inggris dan harus ada kata kerja. Semua kalimat di bahasa Inggris harus ada kata kerja. Jadi menggunakan kata kerja be atau ismr ketika kalimatnya itu nominal, ya. Di sini misalkan kamu cantik, maka misalkan kamu cantik, you, kamu, ya. You itu menggunakan are, cantik itu beautiful, beautiful atau beautiful. Yang paling baik pengucapannya beautiful. Ya, beautiful. Maka di sini subjeknya, di sini terjemahan cantiknya atau komplement di bahasa Inggris dan menggunakan kata kerja bentuk be atau are. Ya, dia cantik. Ya, dia perempuan artinya ya kalau cantik itu kemungkinan ya pastinya perempuan. Ya, maka kita menggunakan kata ganti si. Si menggunakan is, ya, is dan cantik. Beautiful. Nah, cantik. Nah, dia cantik. Ini kalimat dasar yang harus dipahami. Jadi di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada minimal 2 jenis kalimat dasar. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti Kak Faiz coba mengirimkan latihan. Saya pisah dulu antara verbal dan nominalnya. Nah, kerjakan berdasarkan polanya.